Halo, perkenalkan nama saya Rosalinda Fitria Semanang Khalid. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah tasawuf Ibnu Sina. Tasawuf mulai berkembang dalam tradisi Islam klasik sejak abad kedua hingga ketiga Hijriah atau sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Perkembangannya bermula dari gerakan zuhud yang muncul sebagai respon terhadap kehidupan duniawi yang mulai meluas di tengah masyarakat muslim setelah masa ekspansi kekhalifahan. Dan kita akan membahas tentang pemikiran tasawuf Ibnu Sina. Pemikiran tasawuf Ibnu Sina merujuk pada pandangan dan gagasan Ibnu Sina yang berkaitan dengan aspek spiritualitas, penyucian jiwa, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang dibingkai melalui pendekatan filsafat. Meskipun Ibnu Sina bukan seorang sufi dalam pengertian tradisional, namun dalam beberapa karya dan pemikirannya, ia mengembangkan konsep-konsep yang bersifat sufistik, terutama dalam konteks. Yang pertama, penyucian jiwa atau tasyiyatun nafs. Ibnu Sina menekankan pentingnya penyucian jiwa sebagai jalan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Yang kedua, tingkatan eksistensi atau martabat wujud. Ia menyusun hierarki makhluk yang berpuncak pada Tuhan yang menjadi tujuan akhir pencarian manusia. Yang ketiga, filosofi kebahagiaan. Baginya, kebahagiaan sejati bukan berasal dari kenikmatan duniawi, tetapi dari kesadaran akal dan penyatuan dengan realitas tertinggi. Yang keempat, simbolisme spiritual. Dalam karya seperti Hai Ibran, Hai Kisan, yang sering dikaitkan dengan meski ada perdebatan. Dalam Al-Izarat wa Al-Tanibat terdapat simbolisme sofistik dan perjalanan spiritual. Dan Ibnu Sina juga memadukan pendekatan rasional filosofis dengan dimensi batiniah Islam yang kemudian dikenal sebagai tasawuf falsafi atau bentuk tasawuf yang menggunakan kerangka filsafat untuk menjelaskan pengalaman mistik dan spiritual. Peran pemikiran tasawuf Ibnu Sina. Secara pemikiran tasawuf Ibnu Sina merupakan pelajaran penting karena ia merupakan tokoh penting dalam perkembangan filsafat Islam yang secara unik mengintegrasikan untuk rasionalitas dan spiritualitas. Meskipun dikenal sebagai filsuf, pengaruh pemikiran tasawuf Ibnu Sina. Pengaruh pemikiran tasawuf Ibnu Sina masih dapat ditemukan hingga saat ini dalam berbagai bidang, baik dalam ranah intelektual, pendidikan, spiritualitas Islam maupun filsafat modern, meskipun Ibnu Sina lebih dikenal dalam bidang kedokteran dan filsafat. Pendekatan spiritual filosofinya tetap memberi dampak yang luas dalam lintas tradisi dan disiplin. Berikut beberapa ruang di mana pengaruhnya masih tampak. Yang pertama, dalam tradisi tasawuf atau falsafi. Pemikiran Ibnu Sina menjadi bagian penting dalam studi filsafat Islam modern yang diajarkan di universitas-universitas. Yang pertama di Iran. Karya-karya dan pendekatan Ibnu Sina sangat dihargai dan masih dijadikan fondasi filsafat Islam kontemporer. Yang kedua di dunia barat. Studi tentang tasawuf falsafi sering mengkaji kontribusi Ibnu Sina sebagai pelapor. Yang ketiga, dalam literatur akademik modern, banyak artikel dan tesis yang mengkaji hubungan antara akal jiwa dan Tuhan dalam pemikiran Ibnu Sina dari perspektif sufistik. Jadi, pemikiran tasawuf Ibnu Sina merupakan bentuk integrasi antara filsafat dan spiritualitas Islam yang dikenal sebagai tasawuf falsafi, meskipun lebih dikenal sebagai filsuf dan ilmuwan. Ibnu Sina menaruh perhatian besar pada personal jiwa sebagai hakiki dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Baginya, penyempurnaan manusia dicapai melalui penyucian jiwa dan pencapaian akal aktif, sebuah konsep metafisis yang berakar dari filsafat namun bersejalan dengan tujuan sufistik. Yang jadi intinya adalah pemikiran tasawuf Ibnu Sina mencerminkan upaya integrasi antara akal dan intuisi, antara filsafat dan pengalaman spiritual. Konsep-konsep seperti jiwa, tingkatan eksistensi, dan pencapaian kebahagiaan hakiki dalam pandangannya memiliki dimensi sufistik yang khas. Baik, itu sedikit penjelasan tentang pemikiran tasawuf Ibnu Sina. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.